Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Top Vantage. Masih di pembelajaran informatika di bab strategi algoritmik dan pemrograman di part 3 ya teman-teman. Sorry, kita sekarang sudah masuk part 3 dengan submaterinya yaitu mengidentifikasi jenis segitiga, merancang solusi, dan mengimplementasikan solusi dalam bentuk program atau coding. Oke, kita lanjut teman-teman. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu pertama mengidentifikasi jenis segitiga berdasarkan panjang sisi, kemudian merancang algoritma solusi dari persoalan menentukan jenis segitiga, dan yang ketiga mengimplementasikan solusi dalam bentuk kode program. Ya, materi ini juga dikembangkan dari buku terbitan dari Kemendikbud ya tahun 2021 ya. Oke, dimana buku digitalnya juga ada teman-teman. Oke, mengenal jenis segitiga. Kita ketahui ada segitiga sama sisi, di mana ketiga sisi sama panjang, kemudian segitiga sama kaki, dua sisi sama panjang, dan segitiga sembarang, ketiga sisi berbeda panjangnya. Oke, permasalahannya diberikan 3 buah bilangan yang menyatakan panjang sisi segitiga. Tentukan jenis segitiganya. Contoh inputnya di sini ada A panjangnya 5, B5, C5. Berarti ini sama semua, berarti dinamakan dengan segitiga sama sisi ya. Ketiga sisinya sama. Kemudian yang kedua, A panjangnya 4, B4, C6. Ini dinamakan segitiga sama kaki karena kedua sisinya sama, sedangkan yang ketiga berbeda. Kemudian yang ketiga, A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Ini dinamakan segitiga sembarang karena setiap sisinya berbeda-beda. Lanjut kita merancang solusi ya. Langkah-langkah strategi algoritmik yang akan kita lakukan. Ya, di sini kita membuat langkah-langkahnya dalam bentuk pseudocode ya teman-teman. Input di mana masukkan 3 nilai panjang sisi, baik sisi A, B maupun C. Kemudian proses, jika A sama dengan B atau sama dengan C, maka dia segitiga sama sisi. Jika dua dari A, B, C sama, maka segitiga sama kaki. Jika semua berbeda, maka munculkan pesan segitiga sembarang. Di sini outputnya nanti ya munculkan pesannya. Tampilkan jenis segitiga. Nah, teman-teman bisa mengimplementasikan algoritma ini ke dalam bahasa pemrograman, baik itu Python yang kalian teman-teman pahami atau C++ ya. Oke, selanjutnya flowchart atau diagram alirnya. Ini dimulai ya. Kemudian yang kedua adalah input ABC, ini simbolnya jajar genjang. Lalu proses apakah A sama dengan B dan B sama dengan C. Oke, kemudian ini kondisional ya. Kondisi tertentu, bila hasilnya sama semua nilainya maka dia segitiga sama sisi. Kalau tidak, coba cek lagi apakah A sama dengan B atau B sama dengan C atau A sama dengan C ya. Kalau iya berarti dia masuk segitiga sama kaki, kalau tidak berarti dia segitiga sembarang. Kemudian selesai ya. Algoritma harus dimulai dan diakhiri. Oke, ini pseudocode kembali ya teman-teman. Ini pseudocode-nya, sorry. Input A, B, C ya, if A sama dengan B ya, ini sama dengan tadi yang pertama teman-teman ya. Ada fungsi if, logika if, elif, selain itu, kemudian selain itu, maka hasilnya kalau dia tidak segitiga sama sisi, maka dia segitiga sama kaki ya. Kalau tidak dari keduanya, maka hasilnya adalah segitiga sembarang ya. Nah, ini implementasi program pada Python teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai Python di Google Colab atau Visual Studio Code. Atau yang lebih mudah bisa pakai Google Colab saja seperti yang dulu kelas 10 pernah dipelajari ya teman-teman. Oke, input A, input masukkan sisi A, masukkan sisi B dan lain sebagainya ya. Ini kode program Python-nya teman-teman ya. Oke. Kita coba masukkan teman-teman ya. Kita coba masukkan ke dalam kode Python-nya. Nah, kita ketik saja di sini. Kalau tidak bisa dipaste teman-teman, kita buat variabel A, kemudian sama dengan tipenya integer. Kita buat pakai fungsi input, kurung buka lagi,
Kemudian di sini kita buat kata-kata masukkan sisi A. Ya, ini kita pakai titik 2 sini. Ini biar keren dikit ya. Oke, sorry. Kemudian B sama dengan ininya input. Nah, ini sudah ada, sudah muncul. Kita tekan tab saja teman-teman ya. Oke, lalu berikutnya if tabit A sama dengan, nah ini sudah dikasih tahu tuh sama si Google Colab-nya ya. Oke, nah kita tekan tab saja biar cepat ya. Ini sudah dikasih tahu ya, if A sama dengan B atau sama dengan C, maka munculkan pesan segitiga sama sisi. Selain itu, jika A sama dengan B atau B sama dengan C atau A sama dengan C, maka munculkan pesan segitiga sama kaki. Else ya, print segitiga sembarang. Jadi selain dari kedua segitiga ini, berarti hasilnya adalah segitiga sembarang. Kita coba run teman-teman. Oke, tunggu beberapa saat ya, masih menghubungkan. Oke, masukkan sisi A, misal sisi A nya 4, kita masukkan 4 semua. Oke, hasilnya adalah segitiga sama sisi, karena memang setiap sisinya sama. Kalau kita masukkan sisinya misal 5, kemudian 5, kemudian ini 9 ya, sama kaki ya teman-teman, betul ya. Oke, kita coba lagi yang ketiga. Kita masukkan sisinya 4, 5, 6, maka segitiga sembarang. Oke, ini berhasil teman-teman ya, implementasi ke dalam Google Colab. Oke, selanjutnya teman-teman, evaluasi. Oke, coba kerjakan, buat program untuk input A sama dengan 7, B sama dengan 7, dan C sama dengan 9. Tentukan jenis segitiga dan uji programnya ya. Jadi ini inputannya sudah ditentukan nih teman-teman ya. Kalau tadi kan belum ya, nah ini sudah ditentukan. Nah, coba bagaimana membuat programnya ya, silakan boleh didiskusikan dengan teman-teman. Oke, refleksi, apa yang kamu pelajari hari ini, dan bagaimana proses dari identifikasi masalah, algoritma, dan program. Apakah kamu bisa menerapkannya pada kasus lain? Oke, coba dari ketiga pertanyaan ini coba kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Kita pelajari bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini, dimana kita belajar tentang bagaimana mengimplementasikan sebuah permasalahan ke dalam bahasa pemrograman sederhana ya. Dimulai dari identifikasi permasalahan tadi, kemudian membuat algoritmanya, baik itu dari menggunakan flowchart, menggunakan pseudocode ya, sampai membuat sebuah kode sederhana. Oke, apakah kamu bisa menerapkannya pada kasus lain? Pasti bisa ya. Yang penting kita mengetahui ya pertama langkah mengidentifikasi masalah ya, kita kuat dalam hal algoritma ya, karena apapun bahasa pemrogramannya itu algoritmanya sama teman-teman ya. Jadi kalau kasus pertama bisa, insya Allah kasus lainnya juga kita pasti bisa ya. Oke, terakhir teman-teman, teruslah kita berlatih kemampuan logika dan pemrograman ya, karena logika yang baik akan menghasilkan kode yang bersih dan efisien. Terima kasih untuk hari ini teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap semangat, stay healthy, stay strong, and stay money. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.